Ini kalau dibagi 3, saya kan cuma dapat sepertiga. Oh yang enak ini nanti makanannya saya kasih racun, biar mati semua itu. Nanti itu emas untuk saya semua. Yang 1 tumpuk buat kamu, 1 tumpuk buat saya. Lah terus yang 1 itu Nabi Allah untuk siapa? Yang 1 itu untuk yang makan roti tadi Pak. Siapa yang makan roti sisa 1. Kemudian di dalam hadis itu, orang yang menjadikan visi misinya itu kepentingan dunia, wa farraqa lahu syamlahu, Allah cerai-beraikan orang-orangnya. Orang yang pikirannya materi, orang yang pikirannya itu kepentingan dunia, orang yang pikirannya itu kekayaan. Ya pokoknya apapun dunia, biasanya gampang pecah, gampang bermusuhan dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang berada di kota Duri, Provinsi Riau. Di belakang saya ini adalah rumah wakaf, rumah Quran Nurul Azhar. Dipakai untuk anak-anak mengaji, tahfiz Quran, pengajian ibu-ibu. Petang ini kami buka bersama, santunan, banyak program khatam Quran dan lain sebagainya. Program rumah wakaf ini masih dalam proses renovasi. Mari kita support program renovasi rumah Quran Nurul Azhar 2 Duri Riau. Bisa kita support melalui Bank Muamalat, nomornya 2210, 6-nya 6 kali, 666666. Sekali lagi Bank Muamalat 2210, 666666. Kodenya 17. Jangan lupa konfirmasi ke nomor handphone 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan. Itu yang akan kekal menjadi bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'du. Para asatir, para tuan guru, para alim yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Baitul Hamdi, Bapak Syamsul Yadi yang juga saya hormati, Bapak Ketua RT RW 0901, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat
yang hadir pada malam ini yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang penuh berkah ini. Amin Allahumma amin. Insyaallah pertemuan ini menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin saya sampaikan pada malam ini berkaitan dengan pentingnya bermanhaj. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana cara seorang mukmin dapat menjaga hatinya agar tidak tergelincir, tidak terpeleset dan tidak tersesat. Karena sekarang ini banyak orang tergelincir, orang terpeleset, orang tersesat itu banyak. Mengapa? Pada awalnya itu berangkat dari hati. Hatinya tergelincir, akhirnya sikapnya, perbuatannya, omongannya, ucapannya tergelincir. Kalau hatinya lurus, insya Allah semuanya lurus. Ini hati. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yaghillu 'alaihinna qalbul 'abdil mu'min." Ada tiga perkara di mana tidak akan tergelincir di atasnya, tidak akan terpeleset, tidak akan menyimpang, tidak akan tersesat hati seorang mukmin. Kalau tiga perkara ini dijalankan, maka hati seorang mukmin tidak akan tergelincir, tidak akan terpeleset. Apa? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlas dalam beramal karena Allah. Orang kalau ikhlas di dalam beramal karena Allah, insya Allah hatinya dijaga oleh Allah. Dan itu amal apa saja. Apakah menjadi orang biasa, menjadi orang luar biasa, menjadi murid, menjadi ustadz, menjadi anggota, menjadi pengurus. Kalau ikhlas di dalam beramal karena Allah, hatinya dijaga oleh Allah, tidak akan tergelincir. Tapi kalau tidak ikhlas, ada kepentingan. Apakah kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, apalagi kepentingan politik, itu tidak ikhlas, maka tergelincir. Ini pentingnya ikhlas di dalam beramal. Karenanya kita ini perlu dalam apa saja yang kita lakukan perlu evaluasi. Apakah kita ini ikhlas atau enggak? Tapi harus beramal. Orang ini seandainya ketahuan amalnya tidak ikhlas, enggak boleh berhenti beramal. Tetap beramal dan berusaha ikhlas. Misalnya ada orang rajin ke masjid. Ini rajin ke masjid tujuannya apa? Apa ikhlas beribadah karena Allah atau karena tujuan tertentu? Karena ikhlas ini memang rahasia Allah. Lepas di dalam perjalanan ternyata dia ke masjid kurang ikhlas. Ini jangan berhenti, tetap saja ke masjid, tetapi berupaya untuk ikhlas. Jadi beramal lalu ikhlas, bukan tidak beramal lalu ikhlas. Misalnya ada sumbangan, masjid belum selesai. Ini selesai apa belum? Belum kan ya? Ini sudah lama belum. Masjid belum selesai.
Ada sumbangan, diminta sumbangan. Maka bagaimana nyumbang yang banyak lalu jadi bukan seikhlasnya, berapa seikhlasnya, sebanyak-banyaknya sumbangan, sebanyak-banyaknya lalu kalau seikhlasnya nanti nyumbangnya 2.000, 5.000. Padahal 2.000 itu kadang bayar parkir dimarahi sama tukang parkir. Dan kalau hilang 2.000 hilang itu tidak susah. Itu ikhlas. Dan apa saja orang beramal ini harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas tergelincir. Orang mendidik anak, membesarkan anak. Apa tujuannya membesarkan anak? Membesarkan anak ini tujuannya agar menjadi orang yang berbakti, beribadah kepada Allah. Itu ikhlas namanya. Kalau tujuannya kepentingan dirinya, ditanya, kenapa kamu rawat anak kamu? Kamu punya anak, kasih makan, kamu besarkan, kamu didik. Mengapa? Lalu bilang, biar nanti kalau sudah tua ada yang merawat. Kalau sudah tua gak kuat jalan ke kamar mandi, ada yang menuntut. Loh, berarti ingin gak sehat ini. Ingin setelah tua tidak sehat lalu dituntut oleh anaknya. Ini gak ikhlas namanya. Gak ada pahala kalau niatnya seperti ini. Orang tua membesarkan anak, mendidik anak, niatnya agar menjadi orang yang beribadah kepada Allah, bukan agar menuntun dirinya. Karena kita ini jangan berharap sakit setelah tua. Oleh Rasulullah SAW dianjurkan berdoa sehat sampai tua. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Dalam doa, ya Allah, senangkan kami dengan pendengaran kami dan pandangan kami serta kekuatan fisik kami selama kami hidup. Orang ini kalau pendengarannya kuat, pendengarannya normal sampai tua enak. Tapi kalau sampai tua pendengarannya gak normal, gak kuat, kasihan cucunya yang berbicara. Mengapa? Dia bertanya A, dijawab sama cucunya, nanti tanggapannya beda. Ini kakek-kakek yang sudah tidak kuat pendengaran. Atau pandangannya tidak kuat. Karenanya kita berdoa kekuatan fisik, kemudian pendengaran, pandangan, berdoa kepada Allah dapat kita nikmati sampai akhir hayat kita. Jangan berharap nanti lemah setelah tua. Ini namanya ikhlas dalam beramal. Nah, kita dalam kehidupan di dunia ini, kiat-kiat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu banyak sebenarnya. Kiat-kiat agar kita tidak galau. Apa galau itu? Biar kita ini tidak risau, tidak gelisah. Apa? Salah satunya ikhlas. Artinya apa? Visi misi kita dalam hidup ini yang menjadi obsesi dan tujuan utama kita adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Dalam hadis lain sabda Rasulullah SAW, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Siapa yang menjadikan dunia sebagai beban pikirannya, siapa yang menjadikan akhirat, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai beban pikirannya, yang menjadi pikirannya akhirat terus. Kalau selesai sholat isya mau tidur, yang jadi pikiran apa? Mudah-mudahan nanti bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Nanti bangun langsung kepikiran, jam berapa ya? Belum sholat. Hanya sholat.
Lalu setelah itu pikirannya nunggu sholat subuh. Pokoknya akhirat terus. Pagi-pagi mungkin berangkat kerja. Ada yang ke kantor, ada yang ke kebun, ada yang ke toko, ke pasar, macam-macam. Tapi tujuannya akhirat. Mengapa berangkat kerja? Berangkat kerja menjemput rizki, menjadi bekal beribadah kepada Allah. Visi misinya akhirat. Yang dipikirkan akhirat, anak-anaknya yang dipikirkan akhirat. Gimana anak saya ini? Kira-kira nanti jadi anak soleh apa enggak? Kalau anaknya perempuan soleh apa enggak? Pikirannya itu. Kalau orang yang menjadi visi misi hidupnya, yang menjadi pikirannya itu akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa kaya di dalam hatinya. Hatinya ini oleh Allah diberikan rasa kaya. Maksudnya rasa kaya, orang ini tidak gelisah, tidak galau, tidak risau soal rezeki. Mengapa? Karena visi misi hidupnya yang menjadi obsesinya, yang menjadi beban pikiran utamanya adalah kehidupan akhir. Dan rata-rata orang begitu, orang yang ikhlas itu gak takut biasanya, santai. Walaupun uangnya tinggal sedikit, pasrah pada Allah. Besok datang lagi, nanti waktunya datang, santai. Ini orang yang pikirannya akhirat terus. Nah, kita ini perlu evaluasi. Kira-kira yang menjadi beban pikiran kita itu dunia apa enggak? Kalau yang menjadi pikiran kita, yang menyebabkan kita galau ini soal dunia, berarti pikiran akhiratnya kurang atau enggak sama sekali. Kalau yang menjadi beban pikirannya soal dunia, berarti pikiran akhiratnya kurang. Kemudian yang kedua, orang yang menjadikan akhirat sebagai beban pikirannya, wajah ma'alahu syamlahu. Allah kumpulkan baginya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang pikirannya akhirat, orang-orang yang pikirannya ibadah. Ini biasanya gampang akrab dengan orang lain, dan orang mudah senang sama dia. Mengapa? Pada siapapun dia gak ada kepentingan, kepentingannya akhirat. Walaupun mendekat sama tetangga, tetangganya senang. Ini baik ini, gak ada kepentingan. Karena pikirannya akhirat terus. Akhirnya orang senang. Karenanya orang-orang ahli ilmu, orang-orang ahli agama, yang visi misinya agama itu gampang rukun. Kalau ketemu canda terus. Mengapa? Ya memang karena ini oleh Allah di pikirannya oleh Allah dijadikan akrab. Karena visi misinya akhirat. Kemudian lagi yang ketiga, orang yang menjadikan pikirannya itu akhirat, yang menjadi beban pikirannya akhirat terus, wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Maksudnya hina bagaimana? Dunia ini datang pada dia tidak melelahkan pikirannya, santai. Kadang-kadang dia gak mau, kasihkan orang lain, kasih. Bukan saya, gak mau kan? Hina sekali dunia. Ini orang yang menjadikan akhirat sebagai beban pikiran. Dan ini penting dalam kehidupan. Kita ini perlu evaluasi. Apa yang selalu menjadi beban pikiran kita. Dan cara evaluasi terbaik, apa yang menjadi pikiran kita adalah dalam sholat. Kira-kira begitu kita takbir, yang diingat apa dalam sholat? Biasanya yang diingat itu visi-visi hidupnya. Kalau orang ini visinya akhirat terus, khusyuk sholat. Tapi kalau pikirannya politik, pikirannya bisnis, orangnya ada di masjid menghadap kiblat, Allahu Akbar, hatinya ada di toko.
hatinya ada di kebun, hatinya ada di bank, hatinya ada di pasar, di mana-mana. Ya karena memang visi misinya begitu. Nah, sebaliknya di dalam hadis ini, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai beban pikirannya, sebagai pikiran utamanya, sebagai obsesinya, sebagai cita-citanya dunia terus, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah jadikan fakir di antara kedua matanya. Maksudnya Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya apa? Pikirannya itu dunia terus. Dapat ini masih kurang lagi, dapat ini kurang lagi, dapat ini kurang lagi. Dan gampang terkejut. Nanti ada harga naik, aduh gimana bisnis saya? Takut terus. Nanti kalau dia jauh dari rumahnya susah, galau. Mengapa? Takut rumahnya tidak aman. Takut gak aman rumahnya. Mengapa? Di rumahnya banyak uangnya dan takut uangnya hilang. Gimana? Gak tenang hidupnya. Jadi fakir terus. Orang ini, dunia ini kalau dikejar itu gak bisa mengejar. Orang mengejar dunia itu seperti mengejar bayangannya. Ke barat terus ikut ke barat, gak pernah berhenti. Punya motor, dulunya sebelum punya motor, setelah menikah ingin punya motor, akhirnya beli motor. Dulu sebelum punya motor kata pikirannya, coba punya motor enak ini. Akhirnya oleh Allah dikasih motor. Setelah punya motor pikirannya beda lagi. Ini kayaknya yang enak punya mobil, walaupun jelek-jelek, Cherry atau apa. Setelah punya Cherry berubah lagi pikirannya. Ini kayaknya kalau punya Avanza enak. Nanti setelah punya Avanza datang lagi pikirannya. Ya mungkin ya Innova atau apa terus, dan gak pernah selesai. Kalau orang ini dunia yang dikejar, yang menjadi pikiran dunia terus, gak pernah merasa cukup, kurang terus. Ini yang namanya fakir oleh Allah, diletakkan di antara kedua matanya, gak pernah cukup. Karena pikirannya dunia. Ini ada kisah ya, orang gak pernah cukup. Suatu ketika Nabiullah Isa alaihissalam didatangi seorang pemuda. Ada apa? Hai Nabi Allah, saya ingin mengabdi, ingin khidmah, ingin ikut Nabi Allah. Ayo kalau ikut saya, dibawa oleh beliau. Setelah berjalan, dulu kan gak ada mobil, gak ada motor, ya kan jalan kaki dulu. Setelah berjalan agak siang, sudah waktunya makan, diajak berhenti dulu, kita sarapan. Lalu Nabi Isa mengeluarkan roti 3 potong. Ini yang 1 potong dimakan kamu, satunya makan saya. Satunya gak usah dimakan, hanya makan berdua. Selesai makan roti, tinggal 1 potong. Nabi Isa pergi ke sungai, mau minum. Kamu jaga roti ini ya, saya mau minum. Pulang dari sungai selesai minum, roti yang tinggal 1 potong itu habis. Ditanya oleh beliau, mana roti yang 1 potong? Saya gak tahu Nabi Allah. Oh ya dah, gak apa-apa kalau kata. Ayo berangkat lagi. Akhirnya berangkat lagi. Setelah berangkat, sudah siang lagi, lelah, agak lapar sekali, berhenti dulu, kita cari makan. Tiba-tiba ada rusa bersama 2 anaknya lewat. Lalu salah satu anaknya dipanggil, ditangkap, disembelih, lalu dipanggang. Setelah dipanggang, dimakan berdua.
setelah makan anak rusa ini, tulang belulangnya oleh Nabi Isa dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kata Nabi Isa, kamu hidup lagi. Akhirnya tulang belulang ini hidup lagi, seperti sedia kala. Dah balik lagi sama induknya. Lalu Nabi Isa bertanya sama orang ini, kamu kan tahu mukjizat saya bisa menghidupkan hewan yang sudah mati tinggal tulang belulang. Iya. Nah, dengan mukjizat tadi saya berarti kan benar-benar nabi. Iya, Nabi Allah. Saya mau tanya, siapa yang makan roti yang tinggal satu tadi? Apa kata dia? Saya nggak tahu ya Nabi Allah. Ya dah, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Akhirnya diajak jalan lagi. Akhirnya sampai di tepi sungai, mau nyebrang sungai. Kamu pegang tangan saya, biar kamu nggak tenggelam di sungai. Karena berpegangan dengan tangan Nabi Isa, orang ini dan Nabi Isa dan orang ini dapat berjalan di atas air. Setelah sampai di seberang, Nabi Isa bertanya lagi sama orang ini, kamu kalau jalan sendiri tenggelam di situ. Iya Nabi Allah. Karena berjalan dengan saya, kamu bisa berjalan di atas air. Itu mukjizat dari Allah. Iya Nabi Allah. Nah, dengan mukjizat itu saya tanya, siapa yang makan roti tinggal satu tadi pagi? Apa kata dia? Saya nggak tahu. Wong dia yang jaga bisa nggak tahu. Akhirnya dibawa lagi jalan sampai di tengah hutan, banyak kerikil-kerikil dan pasir. Lalu kerikil-kerikil dan pasir ini oleh Nabi Isa ditumpuk jadi satu. Setelah ditumpuk jadi satu, lalu beliau bersabda, kun zahaban, kamu jadi emas. Akhirnya kerikil dan pasir jadi emas. Terkejut. Setelah jadi emas, kerikil dan pasir yang jadi emas ini oleh Nabi Isa dibagi menjadi 3 tumpuk. Jadi 3. Tanya anak muda, kok jadi 3 Nabi Allah katanya. Nah, kamu kan ikut saya, kamu dapat bagian. Yang 1 tumpuk buat kamu, 1 tumpuk buat saya. Lah terus yang 1 itu Nabi Allah untuk siapa? Yang 1 itu untuk yang makan roti tadi Pak. Siapa yang makan roti sisa 1. Lalu kata anak itu, saya Nabi Allah katanya. Ya dah, kalau begitu ini untuk kamu semua. Dikasihkan semua sama beliau. Ini buat kamu semua. Tapi kamu tidak usah ikut saya dah. Kamu sudah tercapai tujuannya. Kamu kan cari ini ikut saya. Kamu bawa ini. Akhirnya orang ini kumpulkan emas. Nabi Isa berangkat. Tiba-tiba ada 2 perampok datang bawa pedang. Mau dibunuh dia, gimana? Kamu mau kami bunuh, ini mau kami ambil. Karena dia sendirian, akhirnya ngajak damai. Gini aja lah, daripada kita ini bertengkar, saling bunuh-membunuh, gimana kalau ini kita bagi 3? Kita akan bertiga. Oh ya dah kalau begitu. Akhirnya bagi 3. Bagi 3 lagi. Setelah dibagi 3, karena sudah waktunya lapar, waktunya makan malam ya, waktu makan malam lapar. Akhirnya apa? Mereka ngomong, gimana? Kita ini sudah lapar, waktunya makan. Oh gini aja lah, kita undi. Siapa nanti yang keluar undian, dia pergi ke kampung beli makanan. Akhirnya hasilnya salah seorang di antara mereka diberi tugas pergi ke kampung membeli makanan. Yang 2 orang menjaga emasnya. Di perjalanan yang membeli makanan ini timbul dalam pikirannya, ini kalau dibagi 3, saya kan cuma dapat 1/3. Oh yang enak ini nanti makanannya saya kasih racun, biar mati semua itu. Nanti itu emas untuk saya semua. Ini kata yang pergi beli makanan. Dia beli makanan, 1-nya untuk dirinya dimakan, yang 2 dikasih racun. Temannya yang ada di belakang ngomong-ngomong di belakang.
Kita ini kalau itu pulang, datang ke sini kan dibagi 3 ya. Iya. Yang enak kawan kita yang beli makanan kita bunuh aja. Nanti ini jadi 2, bagian kita tambah banyak. Oh enak begitu. Begitu kawannya yang membeli nasi ini datang, beli makanan datang, langsung dipedang. Mati dia. Dan dia makan yang 2 orang ini. Setelah makan keduanya mati semua. Habis akhir besoknya Nabi Isa bersama Hawariyin ya, bersama sahabatnya, pengikutnya, murid-muridnya lewat di situ. Nabi Isa lalu menunjukkan, kamu lihat itu ada tumpukan emas. Dan di pinggirnya 3 orang mati semua. Mengapa itu mati semua? Mengapa? Karena rebutan dunia. Nah, makanya di dalam hadis tadi, orang yang menjadikan visi misinya itu cuma dunia, kefakiran, oleh Allah diletakkan di antara kedua matanya. Sudah dapat emas 1 tumpuk, kurang lagi. Minta 2 tumpuk, akhirnya kawannya dibunuh. Kemudian di dalam hadis itu, orang yang menjadikan visi misinya itu kepentingan dunia, wa farraqa lahu syamlahu, Allah cerai-beraikan orang-orangnya. Orang yang pikirannya materi, orang yang pikirannya itu kepentingan dunia, orang yang pikirannya itu kekayaan. Ya pokoknya apapun dunia, biasanya gampang pecah, gampang bermusuhan dengan orang. Nanti kalau ada tetangganya buka warung juga, marah dia. Ini menyaingi saya ini. Sudah tahu saya buka warung, buka juga. Nah, memangnya gak boleh kalau ada orang buka warung, tetangganya gak boleh buka lagi. Gampang marah sama orang. Semua orang dianggap saya. Coba saudara perhatikan orang-orang politik. Mana ada koalisi bertahan lama? Gak ada. Dulu didukung-dukung sampai mati yang dukung. Gak peduli yang didukung. Ya dunia ya seperti itu memang. Karenanya kita ini ya, pokoknya kalau urusan dunia jangan terlalu fanatik. Mengapa? Kita ini fanatik, punya ghirah urusan akhir. Kalau bukan akhirat jangan, ditinggal kita ini. Gampang pecah. Koalisi partai politik gak ada yang bertahan lama. Dulu lawan politik, sekarang kawan. Sekarang kawan, nanti lawan lagi. Terus begitu. Karena orang kalau visi misinya dunia seperti itu, gampang bertengkar, gampang musuhan, sama saudaranya bertengkar. Mengapa? Rebutan warisan, kadang rebutan pengaruh kalau orang tuanya masih hidup. Karena pikirannya dunia terus. Tapi kalau orang ini ikhlas, pikirannya akhirat, gampang rukun dengan orang. Kemudian orang yang pikirannya dunia terus, dalam hadis itu, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia yang datang pada dia hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tak ditakdirkan gak datang pada dia. Gak datang. Yang ditakdirkan yang datang. Ini dunia. Nah, ini artinya apa? Hadis ini motivasi pada kita, agar kita ini visi misi kehidupan kita ini tujuan utamanya adalah kehidupan akhir. Dan ini peringatan, jangan sampai yang menjadi pikiran utama kita sehari semalam, yang menjadi beban pikiran kita adalah urusan dunia. Mengapa? Ya karena kenyataannya seperti itu. Karenanya di dalam agama, di dalam hadis tadi, seseorang kalau menginginkan hatinya itu tidak tergelincir, tidak terpeleset, dijaga oleh Allah, maka orang itu harus ikhlas dalam beramal karena Allah. Dan ikhlas ini bertingkat-tingkat. Semakin tinggi levelnya ikhlas, maka semakin kuat akidahnya.
Ikhlas yang level tertinggi, level pertama apa? Ada orang bertakwa, beribadah kepada Allah. Tujuannya apa? Karena dia mengagungkan Allah dan karena dia mencintai Allah, bukan karena ini ikhlas. Orang ini beribadah, bertakwa bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tetapi karena merasa Allah ini berhak untuk disembah. Kita harus beribadah pada Allah. Ini ikhlas paling tinggi. Ini ikhlasnya orang-orang besar ya, seperti Rabi'ah al-Adawiyah, ulama-ulama salaf. Ini bukan kita yang ikhlas seperti itu. Ini ikhlas paling kuat. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, orang ini beribadah, bertakwa. Ini level paling tinggi. Ada level di bawahnya. Apa yang di bawahnya? Ada orang beribadah, bertakwa, bersedekah, beramal baik. Tujuannya apa? Ingin masuk surga dan takut neraka. Ini kata para ulama sufi disebut dengan ikhlasut tujjar. Ikhlasnya para pedagang. Saudara pergi ke warung, beli barang ini. Berapa harganya? 5.000. Nah, yang jualan ikhlas ngasih ini. Mengapa? Karena dapat U. Yang menyerahkan uang ikhlas karena dapat ba. Coba gak dikasih, gak mau ngasih dia. Ini ikhlas level 2. Nah, ikhlas kita ini apa yang kedua apa enggak? Sepertinya belum kedua. Di bawahnya lagi. Apa di bawahnya lagi? Ada orang beribadah, bertakwa, rajin bersedekah, rajin beramal sunnah. Tujuannya apa? Agar hidupnya di dunia sejahtera. Dia ikhlas kepada Allah, cuma harapannya di dunia agar sejahtera. Mengapa? Karena ada ayat Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu artinya melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka Allah menjadikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan. Setiap ada kesulitan, ada jalan keluar. Dan Allah akan memberinya rizki pada dia dari jalan yang tak disangka-sangka. Akhirnya orang ini rajin ibadah. Mengapa? Ingin hidupnya di dunia sejahtera. Ini namanya ikhlas paling rendah. Ini paling lemah ini. Level 3. Nah kita ini walaupun ikhlas kayaknya ini. Rajin berjamaah, rajin ini. Mengapa? Karena tahu, wah itu gak sholat itu gini, makanya hidupnya sengsara di dunia. Dia gak mikir besok di akhirat. Akhirat apa kata besok? Yang penting di dunia enak. Ini pikiran masyarakat sekarang. Banyak seperti itu. Dan ini ikhlas yang level 3 ini berpotensi untuk tergelincir. Potensinya kuat untuk goyah. Misalnya ya, saudara punya hutang 10 juta. Dihitung-hitung, dikalkulasi dengan gaji bulanan. Ini sampai sekian tahun gak kira lunas. Kebutuhan sebulan sekian, pengeluaran sekian, gaji sekian. Akhirnya apa? Datang pada Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau curhat. Saya ini punya hutang. Terus berapa? 10 juta. Kamu ingin apa? Apa Pak Ustadz amalannya biar saya cepat lunas hutang? Akhirnya apa? Kata Ustadz, kamu bisa baca Quran? Bisa Pak Ustadz. Saya dulu juara TPQ di Masjid Baitul Hamdi, juara baca Quran. Nah, kamu kalau malam baca surat Waqiah 11 kali. Jam berapa Ustadz? Terserah. Habis Isya gak apa-apa, tengah malam lebih bagus. Akhirnya orang ini setiap turun dari masjid gak keluar rumah, baca Waqiah.
Dapat 3 malam kawannya datang. Apa? Ayo jalan-jalan. Kemana? Ngopi-ngopi. Wah, saya gak bisa, saya minta maaf gak bisa. Saya dalam beberapa hari ini minta maaf gak bisa nemani kamu ngopi-ngopi. Mengapa? Saya ini punya rutinan tiap malam baca ini. Loh, kenapa baca itu? Saya ini punya hutang. Kata Pak Ustadz, kalau saya tiap malam baca ini, hutang saya bisa lunas. Berapa hutang kamu? 10 juta. Dah gini aja, kalau cuma 10 juta kamu saya kasih. Yang penting kamu temani saya ngopi-ngopi malam. Kira-kira orang ini baca Quran apa ikut temannya? Hah? Kira-kira kalau kita kira-kira ngaji apa ikut kawan ngopi-ngopi? Pasti ikut kawannya. Mengapa? Dia mikir, ini Tuhan mau ngasih ini kapan? Gak jelas. Ini bayarnya cash nih. Jadi pilih yang cash. Ya memang Tuhan maha penerima doa. Doa dikabulkan. Tapi kapan mau ngasih? Gak jelas. Nah, ini bahaya seperti ini. Gampang Gampang tergelincir. Saya ini pernah ya, tahun 2013 saya pulang dari Jambi, Jakarta, Surabaya. Sampai Surabaya saya masih ke Gresik ngisi pengajian. Habis itu saya pulang naik bis dari Surabaya. Sampai di bis, cari bangku-bangku yang kosong. Gak taunya ada bangku kursi kosong, sebelahnya laki-laki duduk. Saya duduk di situ. Lalu orang itu nyapa sama saya. Bang, apa? Boleh kenalan enggak? Oh boleh. Kan dulu belum masuk YouTube. Ya sudah masuk lah, cuma kan orang belum punya HP kan. Orang gak kenal. Siapa namanya bang? Nama saya Idrus. Kamu? Nama saya ini. Kamu orang mana? Saya orang Jember. Kamu orang mana? Saya orang Madura, cuma kawin dan tinggal di Banyuwangi. Abang dari mana? Saya dari Gresik. Saya bilang dari Gresik. Ada acara apa bang? Ini mau jawab, saya ini ustad. Pengajian di mana-mana, kan gak enak ya begitu. Akhirnya saya bilang, ya gak ada lah jalan-jalan silaturahmi rumah kawan. Oh, kamu dari mana? Saya dari sana. Ada satu daerah di Kediri, tempatnya aliran sesat. Namanya Kedunglo. Saya dari sana. Loh ngapain ke sana? Saya sowan sama tuan guru. Loh kamu ikut aliran itu? Iya. Wah itu aliran sesat. Kamu kok ikut itu kamu? Kamu ini orang Madura. Dia Madura gak suka sama itu. Kalau guru-guru kamu tahu kamu ikut aliran itu, kamu ditempeleng. Karena Kiai Madura ini keras. Akhirnya dia bicara lain. Dah bang, gak usah bicara itu. Bicara lain. Oh ya, gak apa. Akhirnya bicara lain. Setelah saya mau turun, minta nomor HP orangnya. Bang, boleh minta nomor HP-nya? Oh boleh. Kalau sewaktu-waktu nelpon, enggak apa-apa. Yang penting saya tidak sibuk, lagi pegang telepon, saya angkat. Saya kasih. Kira-kira dapat 1 minggu nelpon. Siapa? Saya bang, yang kemarin jumpa di bis itu. Ada apa? Boleh tanya-tanya. Saya dulu yang mau tanya sama kamu. Nanti kamu tanya gak apa-apa. Tanya apa bang? Kamu itu kok bisa ikut aliran sesat? Gimana ceritanya? Saya penasaran. Akhirnya dia cerita. Saya ini bang, dulu asalnya sales. Saya ini kerja kepada bos. Saya ini mengantarkan barangnya bos dari pelanggan ke pelanggan. Lama-lama setelah saya kerja lama, saya mikir
Saya ini kalau kerja seperti ini cuma membantu bos saya jadi kaya. Saya gak kaya-kaya ini. Ini yang enak jadi bos sendiri, biar saya yang kaya. Akhirnya saya ambil uang ke bank, sekian ratus juta, buka usaha, beli mobil, tarik karyawan. Karena jaringan sudah tahu, jaringan bisnis sudah tahu. Akhirnya barang diantar dari pelanggan ke pelanggan. Terus ternyata sirkulasi keuangan tidak stabil. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Akhirnya bangkrut. Usaha ditutup. Bank ratusan juta, hutang ratusan juta gak bisa bayar. Kalau malam hari ada suara motor lewat depan rumah, istri ini terkejut. Dia mengira debt collector. Apa debt collector? Ya pokoknya tukang nagih, tukang segel tuh ya, tukang ngambil. Akhirnya apa? Di tengah susah itu, di tengah-tengah susah itu, ada kawan bilang, kamu kalau ingin cepat lunas hutangnya, ikut ini. Coba ikut ini, kamu cepat lunas hutangnya. Nah terus kamu ikut itu, iya. Sudah berapa persen yang kamu bayar hutangnya? Ini masalahnya. Saya ini disuruh suan terus, dan gak lunas-lunas, tambah susah saya. Ya makanya kamu keluar dari aliran itu, aliran sesat itu. Kok ikut? Kamu gak bisa melunasi hutang cara begitu, tambah susah kamu. Akhirnya handphonenya ditutup. Ya bang, makasih. Gak jadi bertanya sama saya. Dapat 2 bulan, nelfon lagi. Saya tanya lagi sama dia, gimana? Kamu masih aktif di aliran itu? Gak, saya sudah keluar bang. Kenapa keluar? Ya katanya disuruh keluar. Ya keluar. Tapi saya bingung mau gimana ini. Akhirnya pas hari raya sama istrinya dia nelfon, bang, saya tanggal sekian mau ke rumah abang sama keluarga. Istrinya dan anaknya ke rumah saya. Waktu itu ngobrol-ngobrol, saya kasih saran-saran. Setelah itu pulang. Setelah pulang sampai sekarang nggak nelpon lagi. Ya mudah-mudahan sudah lunas semua. Entah apakah karena sudah lunas lalu lupa, atau HP-nya dijual, kita kan nggak tahu. Nah, ini artinya apa? Ikhlas yang level 3 ini bahaya, saudara. Kalau orang ini beribadah, aktif di majelis karena kepentingan, kadang-kadang ya, sebentar lagi kan 2024. Ini biasanya menjelang pilihan, datang ke majelis. Ada yang datang ke majelis? Hah? Kadang-kadang duduk di depan itu, gak mau di belakang. Datang ke pesantren. Kira-kira kalau jadi datang lagi apa enggak ke majelis? Gak datang lah. Kalau gak jadi, datang lagi. Tambah gak datang itu. Ya pokoknya ibadah ini kalau tidak ikhlas ya potensi. Atau ikhlas tapi kepentingannya dunia. Ini gampang lumpuh. Ini ibadah. Ini pentingnya ikhlas dalam beramal kan. Karenanya apapun yang kita lakukan itu harus ikhlas. Bukan karena apa. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari ini perlu mengevaluasi diri. Agar amal kita, apapun yang kita lakukan, diniatkan semata-mata karena Allah. Kalau kita ini niatnya semata-mata karena Allah, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Yang kedua, agar hati kita ini tidak tergelincir. Yang kedua, wan nasihah liwaliyil amri. Berbuat baik dan bermaksud baik kepada pemimpin. Jadi kita ini gak boleh ada niatan tidak baik atau tujuan tidak baik.
kepada pemimpin. Pemimpin ini siapa? Kalau di dalam agama, para ulama. Kalau di dalam negara, para pemimpin negara. Gak boleh ada tujuan jelek kepada pemimpin yang lagi berkuasa tuh gak boleh. Gak boleh. Misalnya demo untuk menjatuhkan, gak boleh itu. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar gak apa-apa. Tapi kalau tujuannya menjatuhkan gak boleh. Nanti waktunya ada pilihan. Itu bukan manhajnya Ahlus Sunnah. Karenanya kemarin ini kan viral ya, isu-isu khilafatul muslimin. Di Lampung khalifahnya ditangkap. Ternyata yang baiat cuma 2 orang. Khalifahnya dibaiat 2 orang. Gak boleh itu ikut-ikutan khilafah. Mengapa? Khilafah sekarang ini memang double-double. Khilafah tunggal gak ada memang sekarang. Tiap daerah punya khalifah sendiri-sendiri. Kita ini sekarang kebetulan khalifahnya Pak Jokowi. Ya beliau yang diangkat oleh Allah jadi presiden. Yang pilihan sampean gak jadi. Gak dipilih oleh Allah. Tapi jadi menteri, ya apa-apalah. Akhirnya kan jadi juga itu pilihannya orang Riau. Kalau orang Sumatera rata-rata kan pilih menteri pertahanan. Tidak apa-apa daripada gak jadi. Gak boleh bermaksud jelek itu gak boleh pada pemimpin. Mengapa? Orang yang punya tujuan jelek kepada pemimpin ini bahaya. Bahayanya apa? Itu seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu awalnya melakukan demo kepada Sayyidina Utsman bin Affan, seorang khalifah yang saleh, Khulafaur Rasyidin, menantu 2 kali baginda Rasulullah. Di demo beliau, katanya amar ma'ruf nahi munkar, sampai akhirnya beliau dibunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Para demonstran ini akhirnya menjadi orang-orang Khawarij. Hatinya tergelincir, akidahnya menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na'udzubillah min. Kita ini kalau gak cocok dengan pemimpin, berdoa aja kepada Allah. Mudah-mudahan hatinya pemimpin itu oleh Allah diperbaiki. Kalau enggak, mudah-mudahan diberi ganti yang lebih baik. Karena pemimpin dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemimpin ini gambaran kecil dari kondisi rakyat. Kalau rakyatnya baik, pemimpinnya baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan pemimpin sebagian orang-orang yang zalim pada sebagian orang zalim lainnya, sebab apa yang mereka lakukan. Maksudnya apa? Kata Imam Ar-Razi, Imam Asy-Syirbini dalam kitab-kitab tafsirnya, kitab-kitab tafsir ya, mengatakan al-ayatu tadullu ala anna ar-ra'iyyata mata kanu zalimin fallahu ta'ala yusallitu alaihim zaliman mithlahu. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika rakyat ini telah menjadi orang-orang yang zalim, maka Allah angkat bagi mereka pemimpin yang zalim seperti mereka. Ini Al-Quran. Jadi kalau rakyatnya zalim, pemimpinnya Allah. Ini Al-Quran. Fa idza kanu ayatakhallasu min dzalikal amiril zalim, fa idza aradu ayatakhallasu min dzalikal amiril zalim falyatruku adh-dhulma. Kalau rakyat menginginkan lepas dari pemimpin yang zalim, maka rakyat pertama kali harus meninggalkan perbuatan kezaliman. Kita harus saleh duluan.
Kalau kita ingin punya pemimpin yang tidak korupsi, maka kita jangan korupsi. Ada rakyat korupsi? Ada? Ada apa gak ada? Banyak. Rakyatnya korupsi, ya pemimpinnya korupsi juga. Di negeri kita ini, entah kalau di sini ya, kalau di Jawa ini kan ada pilkades, pilwali, pilbub, pileg ya. Calon-calon tuh biasanya bagi-bagi uang, baru dipilih. Di Riau sama? Hah? Itu namanya uang halal apa uang haram itu? Hah? Uang halal apa uang haram? Uang haram itu. Tapi terima kan? Yang terima ke masjid juga. Ke masjid juga yang terima. Senang. Nanti terima lagi. Ya karena rakyatnya seperti itu, pemimpinnya begitu. Karenanya ke depan kita ini kalau mau milih jangan pilih yang bayar. Pilih yang benar. Ada pertanyaan, gimana Pak Kiai uangnya kita ambil gak kita pilih? Ya gak boleh juga itu. Uang itu memang tujuannya gak bagus diambil. Sama-sama gak boleh. Katanya biar kapok katanya. Bukan biar kapok. Ya kamu suka sama uangnya sebenarnya. Nah, ini artinya apa? Ya, kita ini memang harus bermaksud baik, berbuat baik pada pemimpin. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam agama pemimpin ini para ulama. Kita ini harus bermaksud baik dan berbuat baik pada ulama. Maksudnya bagaimana? Harus mengagungkan ulama. Ya ulama-ulama dulu itu. Kalau saya ini ya hanya pengikut ulama. Ulama dulu. Dan gak boleh menjatuhkan ulama dulu. Kalau Wahabi itu menjatuhkan ulama, gak boleh itu. Dosa besar itu. Ketika disampaikan fatwanya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, apa kata Wahabi? Imam Syafi'i itu manusia, bukan nabi. Ya memang bukan nabi. Siapa yang bilang nabi? Kan gak ada yang bilang nabi. Iya, bisa benar bisa salah. Ya kalau Imam Syafi'i yang seperti itu bisa benar bisa salah, berarti kamu salah semua. Masa yang Imam Syafi'i bisa benar bisa salah, kamu malah pasti benar? Kan tambah gak masuk akal itu. Wahabi ini menjatuhkan ulama besar, lalu mengangkat dirinya. Padahal dirinya bukan ulama, walaupun ulama kecil bukan. Gak boleh. Kita ini sama ulama harus takzim. Harus takzim. Ada sebagian guru saya. Guru saya ini, ada sebagian guru ya, sudah wafat. Pernah ngobrol dengan kawannya, lalu berbicara tentang Imam Ibnu Malik, ahli ilmu nahwu. Akhirnya beliau ini ikut pendapat lain, gak ikut pendapatnya Imam Ibnu Malik. Berdialog dengan kawannya. Suatu saat beliau ini tergelincir, terpeleset bicaranya. Beliau bilang apa? Ibnu Malik ini manusia biasa, bukan nabi. Memang betul. Cuma kan bukan konteksnya. Malam itu atau beberapa malam, beliau ini berjumpa pulang dari Masjidil Haram. Di tengah jalan jumpa dengan Imam Ibnu Malik. Ibnu Malik berkata pada beliau, kamu bilang apa kamu? Awas kamu saya tuntut di hadapan Allah besok. Akhirnya guru saya ini bangun. Sejak itu kalau ingat Imam Ibnu Malik nangis sampai wafat.
Setiap ingat Imam Ibnu Malik, air matanya menitis. Takut. Ini kalau ulama-ulama yang beneran ya, ulama-ulama yang soleh, salah sedikit diingatkan. Kalau orang-orang nakal banyak salahnya, gak ada yang ingatkan. Karenanya kita ini kepada ulama harus takzim. Gak boleh sembarangan. Karena kita bukan ulama. Dan di dalam ilmu agama kita wajib taklid pada ulama. Gak boleh ijtihad sendiri, gak boleh. Makanya di dalam ilmu agama kita harus bermadhab. Gak boleh gak bermadhab. Yang gak bermadhab ini aliran sesat. Banyak ya di Riau ini. Di Riau, Sumbar, Jambi, ini kan pusatnya Wahabi, 3 provinsi di Indonesia ya. Itu kalau disampaikan satu ulama ngije-ngije, bilangnya apa? Ikut Al-Quran dan Sunnah. Dikiranya ulama dulu gak ngerti Quran dan Sunnah, hafalnya ratusan ribu ulama dulu. Dia hafal paling cuma 3 hadis. Salah satunya hadis kullu bid'atin. Hadisnya cuma kullu bid'atin dhalalah. Sudah merasa hebat. Ulama dulu itu hafal hadis ratusan ribu, saudara. Dan mereka gak pakai propaganda, kembali pada Quran dan hadis. Gak pakai. Mengapa? Ya karena mereka memang ikut. Yang ngajak kembali biasanya yang gak ikut itu. Ngajak kembali dan gak pernah nyampe. Mengapa gak sampai? Karena salah jalan. Jadi orang-orang yang gak bermazhab itu salah jalan. Karenanya hati-hati. Nah, orang yang ada tujuan tidak baik kepada pemimpin, kepada para ulama, hatinya tergelincir, menjadi pengikut aliran sesat. Siapa? Ya Wahabi. Atau aliran sesat yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, agar hati kita tidak tergelincir, waluzumu jama'atil muslimin. Dan menjaga kekompakan dengan kaum muslimin, menjaga kebersamaan, keharmonisan, kerukunan. Artinya apa? Mengikuti arus mayoritas umat Islam. Artinya istiqomah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal. Tidak gampang berbeda dengan umat Islam. Tidak gampang. Ini dijaga oleh Allah. Orang yang gampang berbeda dengan umat Islam, hatinya gak dijaga oleh Allah, tergelincir, terpeleset. Wahabi suka berbeda dengan umat Islam, hatinya tergelincir, terpeleset. Itu Wahabi. Hanya mereka disebut apa namanya? Wahaboy. Wahabi itu Wahaboy. Tapi gak mau disebut Wahabi, sama namanya takut. Wahabi di Riau sama namanya takut. Mereka bilangnya apa? Salafi. Salafi kayak dia ya. Ada orang Salafi dari Riau. Dari mana ya? Dari Kampar. Bikin video berkali-kali nyerang saya. Saya datangi ke Kampar, ajak ketemuan gak datang dia. Apa? Entah takut atau gimana ya. Kalau saya salah langsung aja ketemu, jangan pakai video. Enggak mau disebut Wahabi, katanya Salafi. Bukan Salafi yang dulu. Salafi itu artinya salah fikir. Pikirannya salah. Mengapa? Ya karena enggak menjaga kekompakan dengan kaum muslimin. Karenanya menjaga kekompakan itu perlu dijaga. Kalau sampai gak menjaga kekompakan, tergelincir hatinya. Karenanya tradisi umat Islam di Nusantara perlu dijaga. Karena itu merupakan simbol-simbol ajaran Ahlus Sunnah wal. Kemudian
Dalam hadis tadi dikatakan fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena doa kaum muslimin itu meliputi dari belakang mereka, menaungi. Artinya apa? Orang yang menjaga kekompakan dengan kaum muslimin, istiqamah mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Setiap ada orang Islam berdoa, dia dapat barokahnya. Mengapa? Kita ini sebenarnya saling mendoakan, paling enggak dalam sholat. Dalam sholat kita ketika tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala sholat, doa, segala kebaikan hanya milik Allah. Setelah kita memuji Allah, pindah kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam penghormatan semoga tercurahkan pada engkau wahai Nabi. Salam kepada Rasulullah itu bukan selamat dari neraka maksudnya. Rasulullah pasti selamat saudara. Bukan. Salam penghormatan. Rahmat Allah dan berkah-berkahnya. Setelah mendoakan Rasulullah, assalamu alaikum. Salam sejahtera semoga tercurahkan pada kami. Siapa kami? Saya dan umat Islam yang lain. Jadi ketika tahiyat, assalamu alaina, seluruh orang Islam hadirkan dalam hati kita. Salam sejahtera, salam penghormatan tercurahkan pada kami, saya dan umat Islam yang lain. Kemudian ada umat Islam yang baik-baik mendapat doa khusus. Wa ala ibadillahis, dan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Orang soleh ini doanya dapat 2 kali. Ketika alaina dia dapat, kemudian wa ala ibadillahis. Dan kalau datang ke majelis, orang soleh dapat 2 kali berkatnya. Yang soleh-soleh. Nah ini artinya apa? Kita ini setiap sholat saling mendoakan. Kita ini dapat barokah doanya saudara-saudara kita masuk surga walaupun nakal. Tapi syaratnya harus ikut ahlus sunnah wal. Tidak gampang menimbulkan fitnah. Selalu menjaga kekompakan dengan umat Islam. Insya Allah kita dapat barokah dari doa saudara-saudara kita umat Islam. Karenanya kita jangan benci sama umat Islam, terutama yang soleh-soleh. Mengapa? Dia sholat mendoakan kita. Kita didoain juga sama dia. Dia orang soleh. Ini dalam sholat, belum lagi di luar sholat. Kadang Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin. Didoakan semua orang soleh. Nah, orang yang menjaga kekompakan, kebersamaan dengan kaum muslimin akan mendapat naungan keberkahan doa umat Islam. Nah, ini beberapa hal, 3 kiat, 3 hal yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau kita amalkan, insya Allah hati kita dijaga oleh Allah, tidak tergelincir dan tidak terpeleset. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita. Amin Allahumma. Kita semuanya, saudara-saudara kita dan warga di lingkungan kita semuanya istiqamah di dalam ahlus sunnah wal. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan ya dalam tema pentingnya bermalam. Dan ini ada waktu 20 menit untuk tanya jawab. Mungkin ada yang mau tanya, silakan.